Oke. Baik, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mulai persiapan kita untuk materi Februari 2024. Sebelumnya kita akan berdoa dulu, awalnya di dalam doa. Mungkin saya minta tolong Mbak Ning untuk pimpin doa buka. Silakan Mbak Ning. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kalau pada saat ini kami bersama-sama berkumpul melalui online, kiranya Tuhan melengkapi dan mempersiapkan kami, memberikan kami hikmat. Ketika malam ini kami akan melakukan persiapan untuk kelas Immanuel dan remaja dalam kami boleh memberitakan firman-Mu. Biarlah apa yang kami persiapkan pada malam hari ini boleh membantu kami dalam penyampaiannya nanti. Dari awal pertengahan hingga akhir hanya kami panjatkan dan serahkan dalam tangan Kasih-Mu saja ya Bapa. Amin. Amin. Makasih Mbak Ning. Baik, rekan-rekan, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, untuk Februari ini ya kita akan melihat bahwa di bulan Februari ini 4 minggu ke depan tema besarnya adalah merasakan penyertaan Tuhan ya. Untuk judulnya ada beberapa yang diubah, hanya diubah pengkalimatannya saja supaya lebih sesuai dengan judul yang minggu pertama gitu. Acuan yang dijadikan editing untuk judulnya adalah judul minggu pertama gitu ya, supaya lebih selaras, supaya lebih lebih enak pembahasannya, gramatikanya. Kita ada beberapa penggantian ya di dalam pengkalimatan judul. Untuk pembagian tema minggu pertama adalah Allah membimbingku, yaitu minggu pertama. Minggu kedua judul aslinya adalah Experiencing God. Ternyata setelah saya baca maksudnya adalah mengalami pertolongan Allah, karena bacaan Mazmurnya itu tentang pertolongan Tuhan. Temanya saya kalimatkan ulang dengan tema yaitu Allah menolongku, gitu ya, mengalami Tuhan tuh dalam karya pertolongan sebagaimana yang dibahas dalam bacaannya Mazmur 16. Minggu ketiga adalah Allah memeliharaku, dari judulnya pemeliharaan Allah gitu ya, kayak kok nggak ada catchy pointnya gitu ya, tapi dikalimatkan ulang menjadi Allah memeliharaku. Dan minggu keempat adalah Allah mengenal dan menyertaiku, dari judul aslinya berjumpa Tuhan di pasar. Kalau pakai judul aslinya soalnya konotasinya berjumpa Tuhan di pasar kayak background saya nanti. Salah-salah gerejanya pada di pasar semua nantinya ya. Jadi karena temanya adalah tentang pengenalan Allah ketika Paulus ada di Athena, ya temanya dikalimatkan ulang menjadi Allah mengenal dan menyertaiku. Untuk minggu pertama, bacaan diambil dari Keluaran 33 ayat 13 sampai dengan 17 dengan tema Allah membimbingku. Mungkin saya minta tolong untuk Cirin membacakan bagian ini, Keluaran 33 ayat 13 sampai dengan 17. Makasih. Oke, bentar Pak. Keluaran 33 ayat 13 sampai 17. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat mengenai bahan Alkitab ini gitu ya, dari Keluaran 33 ini, maka ini merupakan kelanjutan bagian dari perjalanan bangsa Israel menuju tanah terjanji, di mana kalau kita membuka satu pasal sebelumnya, yaitu Kejadian 32, di situ ada peristiwa besar, yaitu anak lembu emas. Tidak hanya mendukakan hati Allah peristiwa ini, tetapi apa? Hati Musa sangat terlukai karena dia sebagai pemimpin bangsa itu, di mana Musa kita tahu orangnya temperamental, dia sangat-sangat berusaha menjaga agar bangsa Israel itu hidup di dalam tuntunan Tuhan. Dia sangat marah pada saat itu. Bahkan kalau kita sempat menonton mungkin beberapa interpretasi kisah anak lembu emas yang dijadikan film-film begitu ya, Musa itu sampai membanting ya, kalau nggak salah 2 log batu itu saya pernah nonton, ada interpretasi film yang filmnya agak jadul sih gitu ya, sampai dibanting, dan terakhir akhirnya 2 log batu itu diperbaiki ulang agar bisa lebih jelas dan bisa dibacakan kepada umat Israel. Dan juga apa yang mendukakan hati Musa, kalau kita ingat di Keluaran 32 ini, siapa yang menjadi aktor intelektual di balik anak-anak lembu emas ini, tidak lain dan tidak bukan saudaranya sendiri, yaitu Harun ya. Itu aktor intelektualnya, karena Musa tidak kunjung turun, ya sudahlah, ayo kita bikin Tuhan versi kita gitu ya. Nah, ini membuat akhirnya apa? Hati Musa itu tidak tentram, karena Musa merasa gagal dalam memimpin perjalanan bangsa tersebut untuk mengenal Tuhan ya. Musa sangat tidak tentram, Musa sangat gundah gulana gitu ya. Dan Musa menjadi pribadi yang penuh dengan kebimbangan ya. Ia merasa gagal, bahkan yang menyebabkan kegagalan itu adalah saudaranya sendiri. Kalau kita baca, Harun sudah punya bagian hukumannya gitu ya. Akhirnya Musa itu jadi ya pribadi yang yang gundah gulana. Nah, di dalam bagian ini juga kalau kita baca, Musa itu hampir istilahnya orang tidak mau melanjutkan lagi, hampir ya jadi pundung sama Tuhan, nggak mau lagi lanjut memimpin bangsa Israel. Karena apa? Karena dia bilang, ya buktinya apa kalau kamu memimpin kami? Sekarang saya ditunjuk jadi pemimpin, tapi saya tidak dihargai. Ketika saya pergi, mereka memimpin dengan gayanya sendiri. Dalam bagian ini kalau kita lihat di ayat 15 dan 17, Tuhan berkata kepada Musa bahwa ia sendiri akan membimbing Musa. Dan di mana Tuhan akan menunjukkan hal yang akan menenteramkan hati Musa itu. Ia akan menunjukkan kepada Musa bahwa ia tidak diam. Dialah yang secara aktif membimbing bangsa Israel, memimpin bangsa Israel, dan juga menolong Musa untuk berjalan di dalam rancangan Tuhan. Apa yang mau kita ajarkan kepada anak-anak? Ya, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, tidak dapat dipungkiri. Zaman sekarang, anak dan remaja kita hidup dalam berbagai tantangan. Tidak hanya tantangan yang untuk ke dirinya sendiri. Terkait penampilan, buat anak-anak itu menjadi sebuah tantangan tersendiri ya, ketika tidak bisa mengikuti idola, ketika mereka tidak bisa seperti teman-temannya yang lain gitu ya, atau bahkan branding dirinya itu tidak sesuai dengan yang dia inginkan atau yang lainnya juga, itu jadi tantangan tersendiri. Tapi juga tidak hanya tantangan yang bersifat personal atau pribadi, tapi juga sifatnya komunal dalam kelompok. Relasi antar pribadi, ketika ya saya ngobrol sama anak-anak pak saya, lalu juga beberapa rekan-rekan yang lebih muda dari mereka di kelas Immanuel, kalau mereka nggak punya teman yang sefrekuensi itu buat mereka udah akhir dunia gitu ya. Relasi dalam keluarga juga gitu, ketika orang tua menuntut mereka dengan segala macam tuntutan yang ada, padahal orang tuanya sendiri ya gimana ya, tidak support, tidak sepenuhnya mendukung. Nah itu menjadi sebuah tantangan juga. Akhirnya apa? Karena begitu banyaknya tantangan yang dihadapi, mereka kehilangan arah. Tidak hanya mereka kehilangan arah, tapi juga apa?
mereka tidak merasakan bimbingan Tuhan. Mereka merasa bahwa Tuhan meninggalkan mereka, mereka merasa bahwa Tuhan itu nggak ada. Tuhan itu tidak bersama dengan saya. Apa peran Tuhan? Tuhan aja tidak membimbing saya, untuk apa saya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Nah, ini yang mau kita coba counter dengan materi ini, di mana kita mau mengajak mereka bahwa Allah itu sebenarnya selalu membimbing mereka. Kita bisa lihat contoh Musa. Musa di dalam memimpin bangsa Israel, berapa kali Musa harus menghadapi tantangan yang tidak mudah. Berapa kali Musa harus jatuh. Berapa kali Musa harus berduka karena kondisi bangsanya. Nah, itu juga kita rasakan. Tetapi apa? Tuhan selalu membimbing Musa. Bimbingan itu bisa dirasakan ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Apa yang kita baca ini di dalam Kejadian 33 itu terjadi karena Musa open. Musa curhat sama Tuhan. Musa mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan. Kalau kita mau mendekat kepada Tuhan, kalau kita mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan, maka kita pun akan merasakan bimbingan itu. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, ya kita nggak mungkin bisa merasa dibimbing oleh Tuhan. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, punya relasi yang baik dengan Tuhan, kita pun akan merasakan bimbingannya. Bagaimana cara mendekatkan dirinya? Dengan disiplin rohani kita. Bagaimana kita harus berdoa, senantiasa mengucap syukur atas penyertaan Tuhan, baik yang sesuai dengan impian kita atau tidak sesuai dengan pandangan kita. Rajin baca Alkitab dan merenungkannya, serta bersekutu dengan sesama. Bukan hanya kita ketika mau kongko-kongko bareng itu hanya membahas hal-hal yang kita suka, tapi bahaslah tentang mengenai selama seminggu ini bagaimana kita merasakan penyertaan Tuhan, bagaimana kita melihat bimbingan Tuhan dari orang-orang di sekitar kita atau pengalaman yang kita miliki dan sejenisnya. Oleh karena itu tujuan dari materi ini adalah bagaimana kita mau mengajak anak dan remaja hidup dalam bimbingan Tuhan. Hidup dalam bimbingan Tuhan berarti mereka dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan itu ditunjukkan lewat sikap mereka yang mau disiplin, melakukan disiplin rohani. Berdoa bukan hanya ketika mau makan atau disuruh. Baca Alkitab dan merenungkan tidak hanya di hari Minggu. Dan juga bersekutu dengan sesama bukan dengan yang sefrekuensi, tapi juga dengan mereka yang berbeda, mau menjadi berkat di tengah kehidupan kelompoknya, dan bahkan mengingatkan mereka untuk senantiasa merenungkan dan melakukan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Ini untuk materi minggu pertama, barangkali ada respon atau pertanyaan, dipersilakan rekan-rekan. Aman? Pak, bisa nggak kalau misalnya kita membuat ceritanya itu dari mereka yang gampang sekali stres, gampang sekali menyerah, gitu, gampang sekali putus asa lah, gitu, dan menggerutu hidupnya, gitu ya. Mungkin orang-orang Israel ini diibaratkan ya mereka gitu loh, yang selalu bawa karep sendiri, yang nggak mau nurut, yang maunya pengen cepet, gitu, yang seringkali yang jadi Allah mereka tuh yaitu handphone mereka lah, kesenangannya mereka gitu. Gitu gimana Pak kalau kayak gitu? Bisa sih masuk dari situ. Bisa masuk dari situ, tapi untuk membantu penekanan soal stresnya Musa ini, karena ini kan curhatnya Musa, Keluaran 33 gitu. Coba ya, kalian nanti maksudnya kan ke stres itu kan gitu. Maksudnya kan Musa juga stres, tapi kan dia nyari Tuhan gitu. Kalau stres gitu, bukan nyari ya kesel, dia marah kan mungkin berhubungan dengan firman Tuhan yang percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri, juga kan istilahnya tuh mereka juga bisa ngelihat dari sana gitu. Bisa ya, masuk ya Pak ya. Masuk, Ci. Oke, makasih ya. Ya Ci, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Tadi Pak Puji, kenapa Pak Puji? Aman. Turun. Ya, kita lanjut ke minggu berikutnya ya rekan-rekan. Untuk minggu depannya dengan tema Allah Menolongku. Bacaan diambil dari Mazmur 16. Dalam kesempatan ini
Saya minta tolong Mbak Ning untuk membacakannya, Mazmur 16. Mau versi nyanyian juga boleh, Mbak Ning. Mazmur 16 ya Pak. Ayat Ya, yang Mazmur pertama 16. sampai yang ke-11. Ya, sampai habis. Bahagia orang saleh. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah yang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya milik pusakaku, menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Maka tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Demikianlah firman Tuhan. Syukur pada Allah. Nah, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat Mazmur 16 ini yang ya ada lagunya gitu ya, di ibadah minggu biasanya dinyanyikan juga kok. Nah, Mazmur 16 ini merupakan sebuah miktam. Ya, di awal tadi kalau kita perhatikan di ayatnya yang pertama ada kata miktam. Miktam itu apa gitu ya? Kalau kita cari ternyata ini di Kamus Besar Bahasa Indonesia pun tidak ada. Miktam itu adalah bahasa Ibrani yang artinya atau maknanya kurang lebih sebuah karangan yang memaparkan pengalaman pribadi tentang sebuah hal yang spesifik ya. Dari sekian banyak Mazmur Daud begitu ya, miktam ini ya cuma ini seingat saya. Ya, miktam itu hanya satu occurrence di dalam konkordansi Alkitab, hanya satu kali, yaitu di Mazmur 16 ini. Dan ini kalau kita baca, maka apa yang Daud paparkan di dalam miktamnya ini itu tentang pertolongan dan penyertaan Tuhan yang ia rasakan sepanjang kehidupannya. Termasuk ketika kita lihat yang pertama, maka dikatakan jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Nah, kalau kita lihat di dalam penelusuran ini juga, kalau kita lihat Daud itu memuji Tuhan. Miktam yang ia buat ini menjadi sebuah pujian kepada Tuhan, karena ia merasa penjagaan Tuhan itu selalu ada. Penjagaan itu dirasakan Daud lewat keselamatan. Karena Daud merasa Tuhan tidak menyerahkannya ke dunia orang mati. Jadi kita kalau flashback tentang kehidupan Daud, Bapak Ibu, ya kehidupan Daud sebagai seorang gembala itu kan mendekat, ya very close gitu ya, dekat-dekat dengan bahaya ya, dekat dengan situasi yang tidak mengenakan. Jadi harus menjaga kawanan domba gitu ya. Saya ingat banget diceritakan kemarin begitu ya oleh salah seorang utusan yang ikut saya ke ke LPR itu. Dia bilang ketika saya kehilangan ternak milik saya, ya respon yang pertama kali adalah maju dulu, ngejar dulu yang mencurinya gitu, ngejar dulu walaupun nggak bawa senjata, walaupun in the end ketika udah nyampe gitu ya, hadap-hadapan ya celingak-celinguk, karena saya nggak bawa senjata, di sana juga celingak-celinguk, bingung ketika dikejar gitu ya. Nah, tapi itu melambangkan bagaimana kehidupan Daud juga sebagai seorang gembala ya. Orang yang mencuri ya dihadapi oleh Daud gitu ya. Dan juga ketika Daud dalam pelarian dikejar-kejar oleh Saul, berapa kali Saul itu bisa menangkap Daud, dan Daud selalu terluput karena karya Tuhan. Nah, disinilah Daud merefleksikan pengalaman itu dalam sebuah miktam. Dia bilang, karena
dia bersukacita dan bersukaria karena Allah memberitahukan jalan kehidupan yang menjadi rancangannya atas kehidupan Daud. Nah, juga di dalam bagian ini Daud merefleksikan, kalau kita baca formnya si Miktam ini adalah sebuah kesaksian. Seperti kesaksian. Betapa besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Tidak menyebut-menyebut mereka dalam bibirku, ya, dan seterusnya. Ini menjadi sebuah kesaksian hidup yang Daud Daud ungkapkan di dalam miktamnya, dan ketika dia ungkapkan ini juga menjadi sebuah pengajaran kepada bangsa Israel yang mengingatkan bahwa kita ini adalah umat pilihan Allah. Sebagai umat pilihan Allah, maka kita harus berada dekat dengan Tuhan. Dan ingat, Tuhan itu selalu hadir dan menolong kita. Kalau kita hidup menurut jalannya, maka Tuhan itu akan hadir dan menolong kita. Tapi kalau kita tidak hidup menurut jalan Tuhan, ya jangan salahkan ketika Tuhan itu akhirnya meninggalkan kita. Nah, apa yang mau jadi tekanan dari cerita ini? Nah, menjadi rahasia umum Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian bahwa generasi sekarang itu susah merefleksikan, ya. Kalau ya ini pengalaman pribadi saya ketika bertanya di dalam kelas katekisasi atau bahkan ketika ngetes anak-anak katekisasi, menurutmu siapakah Tuhan itu? Siapakah Yesus Kristus bagi kamu? Dan apa yang kamu rasakan dari karya Roh Kudus? Mereka hanya menjawabnya secara formalistis. Ya, Roh Kudus itu pemelihara saya, begitu dikejar memeliharanya dalam hal apa? Ya, seperti yang diterangkan dalam materi Pak Pendeta, begini-begini. Tuhan Yesus itu siapa? Tuhan Yesus itu adalah, ya dalam bahasa mudanya adalah sahabat saya. Sahabatnya gimana? Ya seperti yang ditulis dalam materi. Ya. Balik lagi ke situ terus gitu ya. Nggak ada jawaban yang berdasarkan dari pengalaman orisinal mereka. Saya merasakan bagaimana Tuhan menjadi kawan saya ketika saya sendirian. Teman-teman membuli saya. Dia selalu mengerti saya dengan ini. Nggak ada tuh jawaban kayak gitu. Dari situ juga ketika dikaitkan dengan riset yang ada mengatakan bahwa memang anak dan remaja pada saat ini itu susah merefleksikan. Karena apa? Mereka selalu mau mengikut tren. Dan buat mereka merefleksikan apa yang menjadi pengalaman mereka ketika kesedihan itu dikeluarkan atau bahkan menjadi sebuah kesaksian hidup, buat mereka tuh enggak banget. Beda dengan generasi 80-an, 70-an di mana kesaksian ketika, ya saya ingat banget memimpin sebuah PD begitu ya Bapak, persekutuan doa untuk orang-orang generasi lanjut, ketika dibuka ruang kesaksian tuh banyak banget yang mau bersaksi begitu ya. Nah, buat anak-anak zaman sekarang bersaksi itu kayak apa sih, lebay banget gitu ya. Budaya lebay itu kayak apa sih lebay. Dan akhirnya apa? Mereka nggak mau merefleksikan itu. Akhirnya apa? Karena sulit merefleksikan, akhirnya tidak peka sama pertolongan Tuhan. Selalu tagline-nya adalah ini usahaku, ini karyaku. Kalau tidak mau seperti itu, tagline-nya adalah selalu be yourself. Ini adalah diri saya, tolong diterima. Nggak mau lebih daripada itu. Dan tidak menyadari bahwa apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka rasakan, itu semuanya adalah hanya pertolongan Tuhan semata. Oleh karena itu, melalui materi ini kita mau meng-counter situasi tadi dengan mengajak mereka meneladani Daud. Kita mau ajak lewat materi ini, mengajak anak dan remaja meneladani Daud. Di mana Daud walaupun dia sebagai seorang raja, sebagai seorang yang luar biasa terkenal, dia nggak mau untuk mengekspresikan itu. Mengekspresikan bahwa dia pernah dalam kondisi terjepit, dia di dalam kondisi yang benar-benar mengandalkan Tuhan, tidak bisa mengandalkan dirinya sendiri. Dia tidak mau. Kita mau mengajak anak meneladani Daud yang mau peka sama pertolongan Tuhan dan berani merefleksikan kehidupannya. Karena apa? Pertolongan Tuhan itu adalah sesuatu yang nyata. Ketika kita bisa bangun dari tidur, menghirup oksigen, itu semua hanya pertolongan Tuhan saja. Dan apa? Pertolongan itulah yang mengarahkan kita untuk semakin mengalami kekuasaan Tuhan. Maka dari itu tujuan dan harapan dari materi ini adalah anak dan remaja berani merefleksikan
pengalaman hidup mereka bersama dengan Tuhan dan mensyukuri itu, serta mengakui bahwa apa yang mereka lakukan dengan berani mereka melakukan, mengakui bahwa apa yang mereka dapatkan, semua yang terjadi itu hanya kehendak Tuhan saja, dan mau merasakan pertolongan Tuhan serta mengarahkan hidup mereka ke arah yang lebih baik. Itu untuk minggu kedua. Barangkali ada respon atau pertanyaan dari rekan-rekan, dipersilakan. Ya. Kalau kuncinya ada kedekatan kita dengan Tuhan, kan harusnya jadi anak-anak itu jadi bisa merasakan kali ya, bisa merefleksikan, bisa merasakan kasih Tuhan gitu. Berarti kan harus ada kedekatan mereka dengan Tuhan gitu ya. Betul. Benar nggak? Betul. Ngarahinnya. Betul. Mendekatkan diri pada Tuhan. Betul. Ya kan? Dalam doa, saat teduh, kayak begitu ya, ke gereja gitu kan, berusaha mengenal Tuhan lebih dalam gitu ya. Makanya bisa juga tuh buat Immanuel salah satu dampak lanjutnya kalau kita bicara aktivitas gitu ya sih ya. Mereka disuruh buat jurnal kehidupan, ya bahasa jadulnya diary ya, zaman saya kecil gitu. Karena kalau minggu pertama kan kita mau mengajak mereka mendekatkan diri, merenung ini itu gitu ya. Nah, di dalam minggu ini kita mau ajak mereka tuh renungan doa mereka tuh dilanjutin, jangan cuma jadi sebuah rutinitas, tapi apa? Kita jadikan itu sebagai pegangan hidup gitu ya. Daud aja dari segala rutinitas rohaninya itu dia mampu membuat sebuah kesaksian yang indah. Nah, kita harusnya juga bisa demikian dong, menjadi sesuatu yang menguatkan, mendekatkan diri kita pada Tuhan, dan juga menjadi berkat bagi sesama. Itu sih kurang lebih sih. Bisa tadi tuh yang pendekatan yang pertama itu membantu kita. Jadi ada tugas mereka seminggu gitu ya, menceritakan setiap hari pengalaman mereka, terus apa yang mereka rasakan gitu dari pengalaman itu, ya. Betul. Penyertaannya Tuhannya gitu ya. Dan juga apa yang mau jadi tindak lanjut saya ke depan untuk semakin merasakan penyertaan Tuhan. Oke. Ya, kasih ya Pak. Sip, sama-sama Cik. Ada lagi? Atau lanjut kita? Aman semua? Maning aman, Maning? Aman, Pak. Oke, kita lanjut untuk minggu berikutnya dengan tema Allah memeliharaku, Ratapan 3 ayat 21 sampai dengan 26. Saya minta tolong Pak untuk membacakannya, Cik. Ratapan 3 ayat 21 sampai 26. Ratapan 3 ayat 21 sampai 26. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan sebuah mazmur ratapan yang saya yakin dan percaya kita semua sangat mengenalnya, begitu ya. Ratapan yang salah satu bagian ratapan yang mungkin sering dibaca atau dijadikan sebuah bacaan bertanggapan, gitu ya. Nah, dari bagian ini rekan-rekan kita mau mencoba melihat ya, apa sih yang diungkapkan di dalam Ratapan 3 itu. Nah, kalau kita lihat ini merupakan kelanjutan dari pasal sebelumnya. Kalau kita sempat membaca tentang Ratapan 2, maka di Ratapan 2 itu dipaparkan tentang bagaimana Tuhan begitu murka atas Sion, ya. Menyelubungi putri Sion, bla 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 bla. Sion itu apa sih? Sion itu adalah sebuah term, sebuah istilah yang dipakai untuk menggambarkan umat Israel secara keseluruhan, ya. Lagu aja kan We Marching to Zion, gitu ya. Beautiful beautiful Zion, the beautiful city of God. Itu lagunya kurang lebih seperti itu. Saya pernah dengar, saya lupa bahasa Indonesianya, nggak ada dikaji setahu saya, tapi itu kurang lebih seperti itu. Sion ini menjadi sebuah gambaran tentang umat Israel. Nah, tetapi ini menjadi kelanjutan bahwa ternyata
Murka Allah itu adalah bentuk kasih Allah. Walaupun dia murka terhadap umat pilihannya, tetapi di ratapan 3 ini, kasih Tuhan itu selalu hadir. Ya. Di ratapan 3 ini bahkan dikatakan gitu ya, di ayat 21, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Padahal di ratapan 2 itu bicara tentang penghukuman murka Allah. Artinya apa? Artinya bahwa murka Allah itu menjadi bentuk kasih terhadap Tuhan. Murka Allah itu bukan terjadi untuk membinasakan, tetapi bentuk pendidikan Allah terhadap umatnya. Di mana ini menjadi simbol pemeliharaannya yang sejati. Ya. Allah tidak hanya mengajar kita, tapi juga menghajar kita. A dengan tambahan H. Karena apa? Karena ya Allah itu mau mendidik kita untuk hidup di dalam jalan yang Ia kehendaki. Murka Allah Ia gunakan bukan untuk membinasakan kita. Walaupun Ia murka terhadap kita, tetapi Ia sayang terhadap kita. Makanya di dalam ranah filsafat, murka Allah itu dipahami sebagai kasih sayang yang terwujud dengan cara yang tidak sesuai pandangan manusia. Dan kasih setia Allah dalam ranah filsafat dipahami sebagai murka Allah yang terwujud dalam versi yang sesuai dengan pandangan manusia. Ya. Murka dan kasih itu seperti sebuah simpangan gitu ya. Tapi esensinya adalah sama. Esensinya adalah bentuk perhatian Allah terhadap umatnya. Makanya ada sebuah pepatah populer yang mengatakan bahwa bersyukurlah kalau Tuhan masih marah sama kamu. Tandanya apa? Tandanya Tuhan masih memperhatikan kamu. Kalau Tuhan sudah tidak marah sama kamu, berarti Tuhan sudah tidak memperhatikan kamu. Kalau Tuhan sudah tidak memperhatikan, bagaimana kehidupanmu? Tidak akan lebih baik dibanding kita ya sudah berakhir saja. Makanya melalui bagian ini juga penulis kitab Ratapan mengajak umat walaupun menjadi menjadi objek dari murka Tuhan, tetapi kita harus selalu berharap dan bersyukur dan selalu berpengharapan karena pertolongannya itu ajaib serta senantiasa mengubahkan. Oleh karena itu apa yang mau ditekankan dari cerita ini? Rekan-rekan serta saudara-saudari sekalian, saya tidak menggunakan term generasi stroberi untuk anak-anak kita, tapi fenomena generasi karbit. Karena apa? Mereka itu tua sebelum waktunya, bukan dewasa sebelum waktunya ya, tua sebelum waktunya. Anak-anak remaja dan Immanuel kita itu tua sebelum waktunya. Nah, fenomena ini membuat mereka hanya melihat bentuk pemeliharaan dari keluarga itu hanya kalau diizinkan untuk melakukan segala sesuatu semaunya. Ini yang terjadi di dalam generasi karbit. Karena mereka tua sebelum waktunya, akhirnya mereka itu berusaha kayak orang tuh kalau ditentang tuh ya buat mereka pertentangan atau ketidaksepahaman itu menjadi bentuk pengekangan. Dan mereka akan merasa tidak lagi dipelihara. Mereka tidak lagi dikasihi. Ketika mereka dilawan, mereka berpandangan bahwa kamu sudah tidak lagi sayang dengan saya. Untuk apa kalau kamu tidak menyayangi saya walaupun kamu adalah orang tua saya? Untuk apa lagi kalau kamu menentang saya? Ya. Ini terjadi karena ya anak-anak kita, remaja kita itu tua sebelum waktunya. Kelihatannya gimana? Gampang. Dari cara berpakaian udah kelihatan ya. Mereka rata-rata berpakaian itu satu generasi di atas seharusnya. Cara omongan, ya, cara bicara, dari gosip-gosip yang dilontarkan. Itu udah, kadang saya melihat anak-anak kita walaupun masih SD, masih SMP, ya di kelas Immanuel, gaya bicaranya udah sama kayak ibu-ibu di pasar gitu ya. Saya bilang kok ini jadi nggak ada bedanya dengan ibu-ibu di pasar, padahal umur mereka itu masih sangat muda, belum waktunya atau bahkan belum saatnya mereka membicarakan tentang itu. Karena apa? Ya mereka itu harusnya membicarakan tentang bagaimana belajar di sekolah dan
bagaimana kita menjadi berkat gitu ya. Bukan ngomongin tentang artis A, artis B. Ya boleh sih ngomongin tentang artis A, artis B, tapi ya bukan konsumsi kayak ibu-ibu di pasar. Gitu ya. Nah, oleh karena itu kita mau meng-counter ini dengan materi ini yang mengajak anak dan remaja kita untuk melihat bahwa kemarahan itu pun, kemurkaan Allah itu menjadi sebuah bentuk pemeliharaan. Bentuk pemeliharaan Allah tidak hanya ditujukan lewat hal-hal yang disukai. Tapi murka Allah itu menjadi bentuk bagaimana Allah tetap memperhatikan dan membimbing hidup mereka menurut jalannya. Oleh karena itu, hal ini harus direspon dengan kerelaan dan kesediaan untuk hidup menurut kehendaknya. Konkretnya gimana? Konkretnya adalah gini. Kalau untuk ranah anak remaja gitu ya, banyaklah anak-anak remaja kita yang mengalami kecelakaan ketika naik kendaraan bermotor. Ya. Kadang itu dilihat oleh mereka sebagai, oh ini supaya saya lebih keren lagi. Gitu ya. Kalau nggak jatuh, bukan naik motor namanya. Kalau nggak kecelakaan, nggak keren. Gitu ya. Harusnya, nah kita mau mengajak bahwa itu cara pandang yang keliru gitu ya. Kalau kalian sudah hampir mati, kalian sudah mengalami kecelakaan yang parah dan kalian masih diselamatkan, itu anak sebenarnya udah marah sama kalian. Mau dicabut saat itu ya dicabut lah begitu ya. Oleh karena itu ketika kalian diberikan kesempatan kedua untuk hidup lebih baik, jangan hidup malah jadi lebih parah lagi. Justru kalian harus bagaimana memahami apa yang kalian rasakan itu sebagai sebuah hal untuk memperbaiki diri. Ketika kalian dimarahi oleh orang lain, jangan kalian melihat omelan itu sebagai sebuah hal yang mengekang, tetapi justru harus dilihat sebagai sebuah bentuk perhatian yang menginginkan supaya kalian itu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bukan artinya ketika tidak dikasih ini, tidak dikasih itu, orang tua kalian tidak sayang. Tetapi justru itu adalah bentuk pendidikan agar kalian menjadi lebih siap dan lebih dewasa. Begitu. Nah, oleh karena itu kita mau mengajak anak-anak di dalam materi ini untuk bersyukur atas pemeliharaan dan kasih Tuhan. Bagaimana kita mau mengajak mereka untuk bersyukur bahwa yang namanya pemeliharaan Tuhan itu tidak hanya lewat hal-hal yang menyenangkan saja, tapi juga lewat murka Tuhan. Itu adalah bentuk pemeliharaannya yang sejati. Murka Tuhan bukan membinasakan kita, tetapi Tuhan mengajak kita untuk lebih lagi menjadi umat yang hidup di dalam rancangannya. Bukan rancanganku, tetapi rancangan Tuhan. Itu materi minggu ketiga. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau respon, silakan rekan-rekan. Aman. Oke, mohon Kak. Kalau tidak ada respon, kita akan lanjut ke minggu keempat. Di mana minggu keempat itu dengan tema Allah mengenal dan menyertaiku, bahan dari Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai dengan 34. Dalam kesempatan ini, saya minta dengan hormat Pak Puji untuk boleh membacakannya. Monggo Pak Puji. Ya, sebentar. Berapa tadi? Para Rasul 17 ayat 16 sampai 34, Pak. Kisah Rasul 17 ayatnya yang ke berapa Pak Sam? Ayatnya yang ke 16 sampai 34. Ya, oh ya.
Kisah Rasul 17 ayat 16 sampai 34 yang demikian bunyi firman Tuhan. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadah ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Tuhan, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si Plater ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semua itu. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Ayatnya yang ke-22, Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberikan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka, tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain yang bersama-sama dengan mereka. Demikianlah sabda Tuhan.
syukur pada Allah. Makasih Pak Puji. Baik, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa sih yang mau dikatakan dari bagian Alkitab ini? Ya, kalau kita lihat, ini merupakan kisah pekabaran Injil Paulus di Athena, gitu. Ketika sedang menunggu rekan-rekannya yang lain, dia berada di Athena, Paulus melihat tuh situasi yang terjadi. Nah, Athena itu apa sih? Athena itu, Bapak Ibu, sekarang memang di zaman modern ini menjadi pusat pemerintahan negara Yunani, ibu kota Yunani, gitu ya. Dan dari dulu Athena itu sudah terkenal sebagai pusat ilmu pengetahuan. Yang paling utama adalah ilmu filsafat dan ilmu kebudayaan. Kalau kita pergi ke Yunani, ke Athena, itu banyak kuil-kuil dewa, gitu ya. Ada apa namanya, kuil Dewi Athena lah, terus kuil apalah lah, itu di situ ada. Termasuk Areopagus itu juga jadi sebuah hal yang luar biasa karena itu adalah tempat persidangan, ya. Areopagus itu, majelis Areopagus, persidangan negara lah levelnya, ya, terkait dengan pengajaran. Di sana debat-debat menjadi sebuah hal yang tidak tabu karena yang namanya ahli filsuf itu pasti saling berdebat, gitu ya, antara misalnya Sokrates dengan lawan-lawannya, lalu juga Plato, Aristoteles dan teman-temannya, gitu ya. Itu menjadi sesuatu hal yang membuat Athena menjadi sangat maju dan menjadi pusat untuk belajar orang-orang tentang filsafat dan kebudayaan. Dan dalam kesempatan itu, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, Paulus merasa sedih, ya, di negara kota ini, gitu ya, karena kan Yunani zaman dulunya satu kota itu sebenarnya satu negara, ya. Athena itu adalah negara mandiri. Nah, dalam kesempatan itu Paulus sedih karena apa? Walaupun masyarakat Athena adalah masyarakat yang dikenal dengan kekayaan ilmu pengetahuan, khususnya filsafat, tapi mereka itu tidak mengenal Allah. Mereka bertanya-tanya soal Allah, dan diskusi tentang Allah itu, diskusi tentang identitas Tuhan, itu menjadi sebuah diskusi filsafat yang tidak akan pernah selesai dalam masyarakat Athena. Mereka sangat maju dalam pengetahuan, tapi mereka tidak mengenal Allah, gitu ya, Allah yang tidak dikenal. Nah, makanya dalam kesempatan ini Paulus terdorong, tergerakkan, ya, itu juga adalah kuasa Tuhan yang menggerakkan Paulus untuk memaparkan identitas Allah yang tidak mereka kenal. Bahkan Paulus berhadapan dengan orang-orang yang terpelajar. Di dalam Areopagus itu kan orang-orang yang terpelajar, gitu ya. Nah, di sini Paulus memaparkan secara detail bagaimana dia memaparkan siapa identitas Allah, lalu konteksnya gimana, bahwa ini tidak hanya sebuah omong kosong belaka, tapi ini merupakan sebuah hal yang begitu baik, hal yang benar sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan dan segala macamnya. Buktinya pun ada. Walaupun dia dikatakan di awal itu ada kata si peleter, gitu ya. Ternyata peleter itu artinya adalah pembual, pembohong, ya. Tetapi Paulus itu tidak gentar mewartakan keyakinan. Dia bahkan berani menghadapi majelis yang ada di Areopagus, gitu, di hadapan persidangan dengan orang-orangnya yang banyak dikelilingi, gitu ya. Mungkin kalau Bapak Ibu serta saudara-saudari pernah nonton film yang judulnya 300, gitu ya. Nah, kayak persidangan Areopagus itu kayak majelis gitu loh, yang berkeliling itu, yang rame, satu orang nanti orasi di tengah, gitu ya. Nah, itu Paulus dengan penuh keberanian menghadapi mereka dan memaparkan tentang siapa Tuhan Allah. Walaupun ada yang penerimaannya tidak baik, tapi kalau kita lihat di sini ada orang-orang yang menjadi percaya. Ada seorang bernama Damaris, ada yang bernama Dionysius, dan juga orang-orang yang lainnya pun ada yang menjadi percaya. Nah, apa yang mau kita jadikan tekanan? Rekan-rekan, kalau tadi kita bicara problem keseharian di minggu keempat ini, salah satu yang menjadi poin utama adalah problem spiritualitas anak dan remaja. Di mana salah satu problem spiritualitas di kalangan anak-anak, ya, bukan bicara generasi muda secara luas, tapi di generasi anak-anak bahkan di remaja saat ini, karena mereka tidak mengenal dan tidak dekat kepada Allah. Mereka hanya mengenal Allah, ya seperti yang saya katakan tadi, secara formal. Mengenal Allah secara formal seperti yang tertulis di materi katekisasi, selesai. Bukan sesuatu yang memang mereka hidupi. Ya. Kalau saya pakai bahasa zaman dulu yang
populer di zaman saya masih SD, mereka itu belum berjumpa secara pribadi dengan Allah, tidak mengenal Allah secara personal. Ya. Karena apa? Tadi konteksnya kalau kita lihat di dalam minggu-minggu sebelumnya, karena yang pertama mereka itu tidak mau merefleksikan. Tidak mau merefleksikan, lalu juga ditambah dengan disiplin rohani yang parah, ditambah juga, kenapa? Karena ternyata environment di sekitar anak-anak kita, ya sampai ke orang tuanya gitu ya, itu yang kondisinya kacau gitu ya, tidak mendukung ya. Anaknya disuruh berdoa, bapaknya tidak pernah berdoa. Ibunya mengatakan kamu harus berdoa sebelum tidur. Ternyata ibunya adalah seorang yang pelor dalam tanda kutip. Begitu nempel di kasur langsung molor ya, tidak pakai berdoa. Begitu orang tuanya ditanya sama anaknya, "Mama, kenapa malam-malam Mama tidak berdoa?" "Mama berdoa kok." Ya, mulai di situ. Cuman memang aminnya baru tadi pagi aja. Padahal kalau emang ketiduran, ngomong aja sih ketiduran gitu ya. Kadang kesel juga sama orang tua yang kayak gitu. Ada beberapa pengalaman seperti itu dengan orang-orang juga curhat kadang ke saya, beberapa orang tua, anak saya ini sulit disuruh untuk berdoa, Pak Pendeta. Ya, orang tua muda. Saya cuma tanya balik, Ibu, Bapak, doa nggak di rumah? Doa, Pak. Pas kapan? Ya kalau ingat. Nah, kalau orang tuanya udah kalau ingat, gimana anak? Nah, ini akhirnya akan menjadi sesuatu yang terbudayakan di dalam kehidupan anak-anak remaja kita, anak-anak dan remaja kita. Nanti ketika mereka pemuda, ya sudah, jangan salahkan kita lama-lama menjadi Korea Selatan. Walaupun Korea Selatan itu terkenal dengan identitas kekristenan yang luar biasa, tapi kalangan mudanya justru menjadi anak-anak yang jauh dari Tuhan. Akhirnya karena environment-nya tidak mendukung, anak-anaknya ya terdampak. Mereka apa? Hanya mengenal Tuhan secara formal. Ya Tuhan itu adalah Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa pemelihara, Anak yang lahir ke dunia, Roh Kudus yang menolong. Selesai. Kalau ditanya bagaimana merefleksimu pribadi, diam, nggak bisa jawab. Atau mau punya jawabannya sebenarnya, tapi malu untuk mengungkapkannya karena apa? Karena mereka merasa terlalu lebay. Ya. Nah, kita mau meng-counter ini dengan apa? Kita mau mengajak anak dan remaja untuk mengenal Allah, merefleksikannya lewat sikap dan tindakan, lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan mereka. Contohnya sudah ada. Orang-orang di Athena. Mereka mengenal Allah secara formal. Hanya lewat pengetahuan aja. Tetapi keterkenalan pribadinya nggak nyampe. Cuman mengenal hanya sekedar nama, tanggal lahir, kebiasaan yang diketahui. Tetapi pengalaman perjumpaan pribadinya itu tidak ada. Nah, kita mau mengajak anak-anak dan remaja. Jangan seperti orang di Athena. Kamu boleh minta. Kamu boleh dianugerahi kekayaan. Kamu boleh punya segala sesuatu. Tapi kalau kamu tidak mengenal Tuhan, mau jadi apa kamu di masa depan? Seorang pendeta pernah mengatakan kepada saya, kalau kita tidak mengenal Tuhan, apa bedanya kita dengan robot? Kalau kita hanya punya kemampuan secara intelijensia, pada waktunya kita akan dikalahkan oleh ciptaan kita sendiri, yaitu komputer. Kalau kita tidak memiliki pengenalan akan Allah, maka kita tidak akan menjadi manusia yang hidup. Karena kita hanya sekedar robot yang menjalankan sesuatu hanya berdasarkan intelijensia, bukan berdasarkan pengenalan akan Allah, spiritualitas yang mendorong kita untuk berpengharapan akan masa depan di dalam Tuhan. Nah, kita mau mengajak melalui materi ini supaya anak-anak mau semakin mendekatkan diri pada Tuhan. Karena apa? Karena pengenalan akan Tuhan itu akan membuat hidup mereka jauh lebih baik. Ketika mereka mengenal Tuhan yang senantiasa menyertai, maka mereka akan semakin sadar bahwa hidup ini bukan milik mereka sendiri, tetapi hanya milik Allah semata. Dan mereka pasti akan mengarahkan segala sesuatunya, menjadikan karakter mereka untuk mencerminkan identitas Kristus. Perkataan mereka, perbuatan, dan pikiran mereka bukan lagi pikiran yang mengarahkan kepada kebinasaan, tetapi perkataan, perbuatan, dan pikiran yang mencerminkan buah-buah roh.
Oleh karenanya melalui materi ini tujuan dan harapannya adalah anak dan remaja berani. Ya. Sekali lagi kita mau mendorong mereka untuk semakin mengenal Allah, menyadari penyertaannya. Ditunjukkan lewat apa? Disiplin hidup mereka. Kesediaan untuk mengaplikasikan firman-Nya secara nyata dalam hidup sehari-hari. Bagaimana mereka tidak lagi takut dianggap berbeda kalau ya mereka mengatakan tentang firman Tuhan. Mereka tidak lagi dianggap sok suci ketika selalu mengajak untuk beribadah, selalu mengingat untuk saat teduh. Dan mereka menjadi pelaku-pelaku kehidupan rohani, spiritual yang terarah kepada Tuhan. Di masa muda mereka, kita berharap agar anak-anak ini bisa mendorong lingkungan sekitarnya, termasuk orang tua mereka, untuk menjadi orang Kristen yang benar-benar mencerminkan identitas hamba dan sahabat Kristus. Itu materi untuk minggu keempat. Barangkali ada pertanyaan atau respon atau tanggapan, silakan. Ada tanggapan kah? Atau pertanyaan? Ya, kalau dari saya Pak Sam, ya. Terima kasih untuk pemaparannya dan begitu jelas banget nih menurut saya ya. Karena dari tema besarnya kan merasakan penyertaan Tuhan, terus tema kecilnya kan Allah mengenal dan menyertaiku gitu ya. Nah, dari pemaparan tadi kalau kita aplikasikan dengan pembacaan di Kisah Rasul tadi, di Athena tadi, Athena yang saya bayangkan, saya dengar dari pemaparan Pak Sam tadi kan bagaimana orang-orang berpengetahuan di sana. Terus berpengetahuan berarti berpendidikan, ilmunya juga tinggi dan seterusnya. Nah, kalau kita aplikasikan di remaja mungkin intinya kamu boleh menikmati bla 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 bla, tapi jangan sampai kamu hanya sekedar mengenal aja. Nah, kalau mengenal berarti kamu akan istilahnya kasarannya kamu akan menjadi sombong gitu loh. Itu akan menghancurkan dalam diri kamu sendiri. Nah, tanpa kamu bisa merasakan penyertaan Tuhan akan kehidupan ini. Nah, itu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah seperti itu Pak Sam? Matur nuwun. Betul, Pak Puji, kurang lebih seperti itu gitu ya. Jangan seperti orang di Athena yang hanya tahu secara logis tetapi tidak nyata di dalam kehidupan psikologisnya. Gitu. Kalau dari tadi sharing yang saya tangkap dari Pak Puji adalah jangan hanya logis saja, tapi juga harus nyata dalam psikologis, yaitu dirinya. Pengenalan akan Allah itu harus bagaimana mempengaruhi kehidupan kita dan juga menolong kita untuk menjadi anak-anak dan remaja yang berkarakter Kristus. Di mana itu ditunjukkan lewat kelakuan kita, pikiran kita, perbuatan kita. Kalau kita menyadari identitas kita adalah Kristus, ya harusnya kita mencerminkan itu dong, tidak lagi menjadi anak-anak yang membuli orang lain. Walaupun mungkin kita dibully, tapi jangan jadi membuli orang lain. Atau mungkin kita menjadi anak-anak yang membangkang terhadap orang tua, tapi justru kita harus mengingatkan orang tua kita. Kurang lebih seperti itu Pak Puji, saya tangkap pesannya. Betul ya Pak Puji apa yang saya simpulkan? Wah, ini sangat menurut saya, pribadi saya, untuk pas kebetulan saya di minggu keempat itu di remaja kalau nggak salah tadi. Dan itu menurut saya sudah cukup pas dan tinggal persiapan untuk doa. Itu aja, terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Puji. Katari aman? Aman Pak. Oke, sip. Baik rekan-rekan, kalau sudah aman semua, maka demikianlah persiapan kita. Materi untuk PDF-nya akan segera saya kirim, baru selesai di-convert jadi PDF. Video ini bisa ditonton lagi untuk merefresh pembahasannya di YouTube kita, di KIJ Curug, gitu ya. Dan kalau sudah tidak ada lagi tanggapan, maka kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan kami boleh menyelesaikan persiapan kami pada hari ini. Biarlah apa yang kami persiapkan dan kami perbincangkan ini
boleh kami semakin perdalam lewat pengalaman-pengalaman kehidupan yang Kau anugerahkan dan Kau nyatakan dalam keseharian kami. Jika sebentar kami akan berpisah, kiranya Kau memberkati kehidupan kami, Kau yang terus memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang nyata, yang menjadi berkat dan menjadi contoh, mencerminkan Kristus dalam kehidupan keseharian kami. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami satukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, Juru Selamat kami berdoa dan berpengharapan. Amin. Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Yesus memberkati. Selamat malam semuanya.